Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Nofri Kunyuk. Oke, pembahasan untuk di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman bekerja di perusahaan ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan teman-teman itu enggak seperti yang saya alami. Jadi saya mau menceritakan bahwa ada pahit dan manisnya jika kita itu bekerja di perusahaan ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang mencari sesuap nasi di perusahaan, tetap semangat ya teman-teman ya. Saya juga begitu. Dan buat teman-teman yang sedang menganggur juga harus bisa berusaha untuk mencari pekerjaan yang menurut teman-teman itu cocok, begitu ya teman-teman ya. Jadi bekerja itu sebenarnya bukan harus dipaksa. Jadi kerja itu harus ikuti hobi ya teman-teman. Jadi pengalaman saya bekerja di perusahaan ataupun di PT, apalagi di perkebunan sawit ya teman-teman ya, itu sangat pahit. Jadi saya ceritakan kepahitannya dulu ya teman-teman ya. Yang pertama, kita itu yang diutamakan kedisiplinan. Jadi ataupun rajin ya teman-teman ya. Jika kita tidak disiplin, kita nggak bakalan dapat duit. Jadi kita cerita pahitnya dulu. Pagi-pagi kita udah dituntut untuk apel pagi. Itu kalau di sini itu beda-beda ya, di perusahaan itu beda-beda. Kalau di sini dituntut untuk apel pagi jam 5:30 pagi ya teman-teman ya. Itu kita langsung bawa nasi, bawa peralatan panen dan peralatan kerja lainnya apabila kita perawatan ya teman-teman ya. Jadi di situ kita udah dituntut untuk apel pagi bersama atasan kita. Setelah apel pagi kita langsung disuruh bekerja gitu ya teman-teman. Jadi seakan-akan kayak kambing gitu itu ataupun kayak kerbau. Pagi-pagi kita dilepas untuk kerja, untuk cari makan, untuk kita sendiri aja sih, nggak usah mikir panjang untuk bos, bukan ya untuk kita sendirilah utamanya. Jadi kita di situ aja kita udah harus disiplin. Apabila kita tidak disiplin di situ, ya kemungkinan kita akan ditegur. Ya kalau ditegur sekali mungkin kita masih wajar, tapi kalau udah sering-seringan kita ditegur, kita kayak anak-anak jadinya ya teman-teman ya. Oke, yang pertama. Dan yang kedua, itu kita kalau kerja itu kita harus mencapai target ya teman-teman. Kalau kita nggak dapat target, ya kita nggak bakalan dapat gaji, kita akan dipotong. Ibarat contohnya gaji kita 150.000 dalam satu hari, tetapi kita hanya mendapatkan setengah HK, target kita hanya dapat setengah, otomatis gaji kita hanya 75.000. Nah seperti itu ya teman-teman, kan itu udah sangat gimana ya. Berarti kita harus memang betul-betul kerja keras, harus betul-betul bekerja gitu, harus mendapatkan gaji 150.000 itu. Oke ya teman-teman ya. Setelah itu kita memang ya di sini kadang-kadang kita kalau pagi itu diantar sama kendaraan perusahaan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita pas nggak ada kendaraan, kita jalan kaki teman-teman. Pas itu ancaknya kita seandainya jauh, ada 5 kilo 3 kilo seandainya kita jalan kaki dari rumah sampai ke lahan itu selama 3 kilo itu memakan waktu enggaknya 1,5 jam ya teman-teman ya. Kita dorong angkong, belum nanti kita bekerja di lahan udah capek, pulang kalau nggak siap ancak nanti kita dimarah. Kalau kita siapkan ancak udah jam 5 sore baru selesai, kita mikirkan pulang jalan kaki, nyampe rumah nanti sibuk masak lagi bagi yang lajang ya, bagi yang nggak punya istri. Jadi saya kadang-kadang berpikir di situ, ya ampun, kasihannya lah yang bekerja di perusahaan ini. Tapi gimana lagi, mau nggak mau, ya hidup itu memang harus disiplin ya teman-teman ya, bukan harus di perusahaan kalau kita berpikirnya positif. Tetapi ya kita sekarang berpikirlah teman-teman, gimana caranya di perusahaan ini hanya untuk mencari modal saja. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun kita bekerja. Setelah itu kita mendirikan, jadi punya usaha sendiri, kita yang memiliki karyawan ya teman-teman ya. Ya itulah pengalaman saya bekerja pahitnya di perusahaan ya teman-teman. Saya di perusahaan ini udah lama, tapi hidup saya masih begini-begini aja. Jadi menurut saya sih buat teman-teman ya jangan dicontoh lah yang seperti saya ini. Oke teman-teman, jadi yang selanjutnya
manisnya. Nah ini ada juga manisnya kita kerja di perusahaan itu ya. Pertama manisnya itu otomatis kalau kita di kampung kita nggak ada kerja ya kita nggak bakalan terima gaji kan gitu. Tapi kalau kita di eh, perusahaan ya kita dalam 1 bulan itu walaupun sedikit kecilnya itu kita masih menerima gaji. Ya gaji seberapapun kita harus syukuri karena itulah hasil kerja keras kita ya teman-teman ya. Nah, di situ ada senengnya, merasa seneng kita, oh kerja saya dapat gaji segini. Dan yang pandai menabung, pandai hemat, ya bisa beli ini, beli itu. Banyak juga teman-teman saya yang bisa beli ini, beli itu ya teman-teman. Dan keduanya keduanya itu kalau pas lebaran teman-teman. Jadi lebaran itu kadang-kadang kita butuh uang. Jadi kan ada nih kalau kita di kampung kita kan nggak ada duit kejutan ya. Kalau kita di perusahaan dapat THR gitu loh. Kalau pas lebaran THR itu 1 bulan gaji pokok kalau di tempat saya kerja itu 3.400.000. Jadi kalau kita punya anak 2, punya istri 1, itu kita dapat tunjangan THR juga istri dan anak-anak. Jadi dapatlah sekitar 3.700.000-an kita teman-teman. Seperti itu. Jadi di situ kadang-kadang kita merasa senangnya di situ kita kalau kerja di perusahaan. Nah, jadi ya ketiganya tuh gini teman-teman. Ya kita nggak minta, siapa sih yang minta sakit ya teman-teman ya. Seandainya kita sakit, kita berobat itu ya kita nggak pusing-pusing sih. Kita disediakan klinik dan kita seandainya kita berobat itu nggak sanggup di klinik, ya kita diusahakan sama perusahaan itu untuk ke rumah sakit yang sanggup seperti itu ya teman-teman ya. Ya itu sih kita nggak minta lah, nggak usah kita bahas. Jadi buat teman-teman ya gimana lah pendapat teman-teman, kalau memang nyaman di perusahaan ya silahkan untuk selalu di perusahaan. Tetapi kalau saya sih saat ini ya saya nyaman-nyamankan, meskipun nggak nyaman saya coba untuk nyaman-nyamankan karena saya bingung. Di kampung saya nggak ada pekerjaan, terpaksa saya harus bekerja di perusahaan. Ya meski gaji saya pas-pasan untuk makan 1 bulan, nggak bisa ada nyimpan. Itu mungkin udah kesalahan saya, itu udah beda lagi teknisnya ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ya jangan putus asa lah intinya. Buat pesan saya jangan putus asa teman-teman yang banyak perantau dari Jawa, dari Pulau Nias, dari Pulau Medan, dari ini Medan ya teman-teman ya, dari Pulau Lombok sana banyak teman-teman kita yang merantau ya. Saya pesankan untuk selalu semangat ya teman-teman ya untuk mencari sesuap nasi. Jadi buat teman-teman jangan menyerah karena rezeki kita mungkin saat ini berada di perusahaan ya, meskipun kerja di perusahaan itu pahit, apabila kita ikhlas dan kita hobi dalam bekerja itu mungkin kita akan tanggung jawabi pekerjaan itu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pingin sharing-sharing masalah tentang pekerjaannya, bisa teman-teman kirim videonya, akan saya masukkan di channel YouTube saya. Video teman-teman ya durasi seenggaknya 5 menit ataupun 3 menit. Nanti ya pahit manisnya pekerjaan di tempat teman-teman bekerja. Nanti saya tulis nomor WA saya. Nanti teman-teman bisa kirim video itu lewat WA ya teman-teman ya. Jadi videonya itu yang bagus, nanti saya tulis nomor WA di deskripsi. Jadi buat teman-teman yang ingin mencurahkan unek-uneknya dalam bekerja di perusahaan teman-teman, bahkan di kampung juga nggak masalah. Bagi yang teman-teman ingin mengirim videonya ke saya, nanti saya akan upload di channel YouTube saya ini. Jadi supaya kita itu anggap seperti berkeluarga ya teman-teman ya. Saya nggak mau dalam kita ini hidup perantauan ini ada konflik gitu ya. Jadi kita itu apapun ceritanya walaupun beda sukunya tetap satu keluarga teman-teman ya. Ya dan saya mohon untuk dukungannya untuk di subscribe channel saya supaya lebih saya semangat untuk membuat konten-konten. Ya meskipun konten ini hanya sebuah omong kosong seperti radio rusak ya teman-teman ya.
Ya, tapi jika teman-teman bisa menilai sisi positifnya, mungkin ada hikmahnya buat teman-teman semuanya. Tetap semangat buat pejuang rupiah dimanapun berada. Tetap kita jalani hidup ini penuh semangat. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.